Maulana Muhammadin wa ala alihi wa amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua BSMI Magetan dan yang terhormat Ibu Dr. Gigi Eli sekaligus narasumber kita hari ini. Yang kami hormati teman-teman relawan BSMI Magetan dan juga yang kami hormati teman-teman peserta seminar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kayaknya ini ya, pada belum mandi semuanya ini ya. Nggak nampak. Ya, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya sehingga kita diberikan suatu nikmat bisa mengikuti seminar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan Mas BSMI, yang ketiga sambutan dari Ketua BSMI Magetan, yang keempat paparan isi materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, yang ketujuh penutup. Untuk mempersingkat waktu, sebelum acara seminar hari ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Mas BSMI. Gue yang bertugas, Mbak Vera, operator. Monggo, videonya saged diputar operator. Bu Rida bisa? Halo? Ya. Sebentar, sabar. Bentar.
Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu Saudara sekalian, peserta Zoominar pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sore hari ini kita bisa saling berjumpa secara virtual tentunya untuk melaksanakan salah satu kegiatan Zoominar yang isinya adalah mengenai bagaimanakah artinya selama pandemi ini jangan sampai kemudian masalah kesehatan gigi anak itu menjadi terlupakan. Jadi satu hal yang perlu kita pahami hari ini adalah bahwa kondisi pandemi memang merubah segalanya. Prioritas-prioritas kita berubah. Aktivitas-aktivitas kita juga relatif mengalami perubahan. Akan tapi tentunya jangan kemudian kondisi pandemi ini menyebabkan banyak hal dalam kehidupan kita itu berubahnya menuju ke arah yang tidak baik, kan begitu. Maka salah satu di antara tugas atau salah satu di antara misi BSMI adalah berkhidmat kepada umat dalam rangka usaha-usaha kesehatan di sana dan kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin sedikit perlu kami sampaikan bahwa BSMI ini sesungguhnya sudah cukup lama usianya. Di level nasional kira-kira sudah sejak tahun 2002. Sementara untuk di Magetan sendiri resminya pada tanggal 17 Maret 2015, di mana sebetulnya sudah banyak kegiatan yang kita laksanakan. Hanya saja memang selama pandemi ini ada mengalami sedikit kendala atau gangguan atau hambatan. Karena banyaknya aktivitas yang mesti kita tunda, adanya kewajiban di antara kita semua, khususnya sebagai nakes, untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menjaga protokol kesehatan, yang tentunya akan menghambat berbagai macam kegiatan kita. Bakti sosial tentu tidak bisa kita laksanakan, termasuk juga diklat pendidikan dasar untuk calon ataupun untuk para anggota BSMI tidak bisa kita laksanakan juga. Akan tetapi tentunya di tengah keterbatasan bukan berarti bahwa kemudian aktivitas-aktivitas itu tidak kita kerjakan. Salah satunya pada kesempatan sore hari ini, bahwa pandemi kita melaksanakan aktivitas yang tentunya tetap aman kita laksanakan pada saat pandemi, salah satunya dengan melaksanakan Zoominar. Semoga kedepannya acara-acara seperti ini bisa lebih kita tingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia yang sudah menyebabkan terselenggaranya acara pada kesempatan sore hari ini. Sedikit pengingat Bapak Ibu, mungkin masih ingat dengan motonya BSMI, selamatkan satu jiwa, Seribu asa. sambung seribu asa. Masih ingat, Dok. Khawatirnya sudah terlalu lama, akhirnya jadi karatan, lupa dengan motonya sendiri. BSMI, Selamatkan satu jiwa, Selamatkan satu sambung jiwa, seribu sambung asa. seribu asa. terima kasih, ternyata masih ingat. Semoga acara kita pada sore hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami mohon maaf apabila di dalam menghantarkan di dalam menyampaikan sambutan ini ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rusman atas sambutannya. Sayang sekali ya, sebenarnya sambutan untuk hari ini Dr. Rusman untuk menampilkan ada beberapa video yang tentu saja ada beberapa kegiatan yang selama ini sudah dilakukan oleh BSMI Magetan, namun dikarenakan ada sedikit kesalahan teknis, mohon maaf. Mungkin teman-teman yang hadir di sini ingin tahu tentang BSMI, mungkin bisa mengeling Facebook-nya, Instagram-nya, ya kita sudah ada. Mungkin di balik ini nanti kita
banyak diskusi tentang kegiatan-kegiatan BSM. Oke, untuk acara selanjutnya, Dr. Eli sudah siap? Siap, insya Allah. Siap, oke. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelum materi ini saya lanjutkan ya, penyampaian materi saya sedikit menyampaikan beberapa biodata beliau. Bentar. Nama lengkapnya Dr. Eli, ya, dia dokter gigi. Tanggal lahir Lamongan 15 Agustus 1974. Riwayat pendidikan SDN Gubeng 3 Surabaya, lulusan 1986. Mungkin ada yang dari Surabaya ya pesertanya. Kayaknya ada yang dari Poltek ke Surabaya Magetan sendiri atau di ini ya, Surabaya ya. Terus ada SMP dari SMP 63 Surabaya lulusan 1989, SMA 9 Surabaya lulusan 1992, FKG Universitas Airlangga lulus tahun 1998. Pengalaman kerja dia sebagai PTT di Pacitan tahun 1998 sampai 2001. Jadi setelah lulus langsung PTT ya dokter. Iya. Diangkat PNS tahun 2002 di Puskesmas Kawedanan 2002 sampai 2007, Puskesmas Teladan 2007 sampai 2020. Ya, dia juga sebagai kepala puskesmas. Terakhir beliau bertugas di Puskesmas Sukomoro mulai tahun 2020 sampai sekarang. Dengan aktivitas satu, dia sebagai pemerhati kesehatan anak dan remaja. Yang kedua, pengelola halaman Gebras, Gerakan Berantas Asap Rokok di FB ya dokter. Pengurus BSMI Magetan juga. Keempat, pengelola amanah usaha mandiri di Jalan Tidar 2 Magetan yang terdiri dari dokter gigi khusus anak, 2 distributor jilbab Alfa Magetan, 3 agen Albakit T-shirt, yang keempat DCHNI Herbar berkualitas dan manfaat. Jadi untuk mungkin sedikit promosi ya, tidak apa-apa. Kalau memerlukan mungkin adik-adik atau teman-teman yang menginginkan jilbab Arfa bisa menghubungi Dr. Eli nggih. Sama T-shirt kit sama HNI. HNI ini yang lagi ngetren ini ya dokter. Lagi ngetren ini. Oke, untuk acara selanjutnya monggo Dr. Eli kami persilahkan. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Saya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah sore yang cerah ini kita diberi nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman yang selalu kita inginkan selalu bersama kita sampai akhir hayat kita. Sehingga kita bisa mengikuti Bisik 3 ini, Bincang Asik 3 bersama BSMI Magetan, dan kita akan membahas tentang gigi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum saya mulai, saya ingin izin share screen dulu guys, sebelum ke materi, karena ini adalah sedikit kegiatan BSMI yang bisa kita lihat bersama.
Gitu tadi sedikit kegiatan dari BSMI Magetan, dimulai dari launching-nya 2015 dan kemudian lanjut sampai 2017. Untuk kegiatan 2018 sampai 2021 belum kita bikin. Jadi nanti PR untuk BISIK 4, insya Allah nanti ada kegiatan selanjutnya. Baik, kita akan memulai bincang asik 3 BSMI Magetan dalam rangka Hari Kesehatan Gigi Nasional September yang lalu. Jadi ini rada-rada telat ya, tapi tidak apa-apa. Better late than never gitu ya. Sebelum dimulai, kira-kira saya harus bercerita sedikit bagaimana kok muncul ya ide membahas tentang mencegah gigi berlubang dan berdesakan ini pada anak-anak terutama ya. Karena ternyata di poli gigi belakangan ini itu di usia 1 tahun, di usia 1,5 tahun, ini giginya sudah mulai berlubang, mulai gigis gitu kan. Jadi mereka lahir pada area pandemi, jadi 2 tahun ke belakang. Dan ternyata karena kita tidak bisa memberikan informasi yang cukup untuk mereka, maka gigi anak-anak tersebut akhirnya menjadi rusak seperti itu. Padahal seperti dilihat sendiri ya di layar bahwa Indonesia bebas karies 2030. Itu adalah program nasional kita. Diharapkan pada tahun 2030 nanti itu Indonesia sudah say goodbye to karies gitu ya. Tapi ternyata setelah adanya pandemi ini ternyata malah terjadi banyak karies. Nah, itu kenapa latar belakang kegiatan hari ini, dan semoga ilmu yang bisa diberikan, yang saya berikan, ya kita sharing bersama, itu nanti bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita serta teman-teman dekat kita. Kita lanjutkan ya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang gigi, yang perlu kita ingat dulu sebelum kita membuat atau menjelaskan tentang gigi karies, maka kita butuh untuk membuat gigi tersebut kuat. Dan gigi kuat itu tidak
tidak hanya tugas dari seorang ibu hamil saja, gitu ya. Tapi semua manusia dalam kehidupannya mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi bukan hanya harus ibu hamil, bukan hanya harus balita, batita, bayi, gitu ya. Tapi remaja juga punya kewajiban. Yang dewasa juga punya kewajiban, ya. Jadi makanya untuk ibu hamil, tolong perhatikan asupan gizinya, terutama kalsium. Kalau kita berbicara di luar gigi, yang penting lagi adalah Fe atau zat besi. Karena dengan zat besi itu oksigen akan lebih banyak ya di dalam tubuhnya sehingga gizinya juga akan lebih bagus gitu ya. Dan ibu hamil ini mempunyai satu keadaan yang harus dia jaga. Jadi dia harus mencukupi asupan kalsium bayinya. Dan juga dia harus mencukupi kalsium dirinya sendiri. Jadi kebutuhan kalsiumnya berlipat-lipat. Jadi kita bayangkan apabila dia tidak mencukupi asupan kalsiumnya, apa yang terjadi? Gitu kan? Akhirnya pertama kali ibu itu akan menderita karies gigi. Ya. Jadi makanya salah satu tanda ibu hamil kekurangan kalsium itu adalah sering sakit gigi. Sehingga harusnya asupan kalsium ibu hamil itu harus cukup ya, dengan tablet kalsium setiap hari. Mungkin saya cerita sedikit ya. Jadi kalau secara resmi saya tuh anak 5, hamilnya 5 kali, tapi yang ada 3. Jadi 5 kali ini setiap hari dari positif ya sampai melahirkan itu saya minum kalsium. Kalsiumnya kalau dulu Elkana ya, Elkana, kemudian vitaminnya Obron. Itu dua tablet yang rutin saya minum dari awal hingga akhir melahirkan. Dan hasilnya bagus juga sih. Anak-anak kualitas giginya tidak mudah lubang. Gitu ya. Nanti kita akan bahas. Kemudian kalau sudah lahir, bayi dan balita itu juga membutuhkan gizi dan kalsium. Dan yang penting lagi adalah membiasakan kebiasaan baik. Nah, jangan sampai kita memberikan asuhan dibiarkan ya, makan permen, makan coklat terus-terusan gitu kan. Nah, itu adalah membutuhkan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini yang harus kita tanamkan sejak dini. Kalau bisa, usahakan kalau cara memberikan susu instan ya, usahakan yang plain dulu, Kemudian kalau plain sudah bosan, ganti yang vanila gitu ya. Vanila udah bosan, baru ketemu yang coklat. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi jangan suka mengenalkan coklat di usia dini, ya. Coklat itu nanti dia akan kenal, tapi usahakan di belakang hari gitu ya. Nah, kemudian pada saat dia beranjak remaja, maka kebiasaan yang baik dari awal itu akan menjadi kebiasaan rutin sehingga dia bisa menjaga giginya dengan baik dan yang penting adalah memilih makanan. Ya. Jadi jangan sampai remaja kita memilih makanan yang manis-manis gitu ya. Kita tahu ya bahwa sekarang itu banyak makanan yang wow gitu ya. Banyak coklatnya, toppingnya gitu kan. Terus banyak manisnya terutama. Itu adalah satu kebiasaan yang harus dikurangi gitu ya. Karena memang manis itu kalau dari gula tidak baik ya. Jadi makanya mari kita biasakan anak-anak kita sejak balita untuk bisa memilih makanan yang sehat. Kemudian pada saat dewasa tentu saja dia meneruskan kebiasaan baiknya dan tetap memperhatikan asupan kalsium ya terutama. Jadi intinya bahwa setiap jenjang kehidupan manusia itu semua harus kita pastikan asupan gizi kalsiumnya berimbang. Ya. Nah, kita akan mulai masuk ke gigi. Ya. Jadi
kita harus tahu dulu macam gigi. Nah, gigi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah gigi sulung. Gigi sulung itu adalah gigi bayi ya. Biasanya tumbuh usia 6 bulan, sempurna 20 biji pada usia 2 tahun. Kemudian gigi permanen atau gigi tetap itu jumlahnya 32. Dia tumbuh usia 6 tahun. Nah, ini yang harus saya pesankan kepada Bapak Ibu semua, bahwa banyak orang tua yang mengira gigi permanen pertama yang tumbuh di belakang itu adalah gigi susu. Ya. Jadi biasanya orang tua masuk ke poligigi itu sudah bilang, dok ini yang lubang ini kenapa nggak dicabut gitu kan? Ya karena itu gigi permanen, dan gigi permanen kalau dicabut dia tidak akan pernah tumbuh lagi. Maka dari itu segera setelah acara ini nanti bawa anak-anak kita yang usia 6 tahun, 6,5 ya 7 gitu, untuk melihat gigi gerahamnya itu masih utuh enggak. Jadi kalau usia 6 tahun itu ada 3 gigi geraham bayi, satu gigi geraham dewasa. Nah, yang harus dipastikan utuh itu yang geraham dewasa ini, ya. Nanti ada gambarnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, kemudian bagian lapisan gigi. Ya. Jadi gigi itu adalah satu bagian tubuh kita yang paling kuat. Dia kuat terhadap rangsangan dingin, paling kuat ya. Itu ada di lapisan gigi terluar yang namanya enamel atau email. Nah, di bawah enamel itu ada yang namanya dentin. Bedanya gimana, dok? Gitu ya. Enamel itu warnanya putih. Sedangkan dentin itu lebih gelap. Nah, dentin masalahnya itu adalah mempunyai seperti sungai kecil-kecil. Yang sungai kecil-kecil itu mengarah ke pulpa. Ya. Pulpa itu yang di dalam ini, yang saya tunjuk ini. Itu pulpa. Dentin itu yang ini, yang coklat ini. Ya. Nah, kalau enamelnya itu luka atau terbuka, maka yang terpapar di permukaan gigi itu adalah dentin. Dentin ini sensitif sekali, ya karena dia punya sungai tadi. Jadi kalau dia ketemu dingin, maka dia akan celeng gitu. Karena rangsangan dingin tersebut diteruskan sama dentin ke pulpa. Nah, pulpa ini isinya apa? Isinya pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfe. Nah, yang pembuluh saraf ini yang mendeteksi sakitnya itu. Jadi makanya kenapa pada saat gigi lubang yang dangkal itu keluhannya tidak terus-menerus ya. Tapi kalau kena es celeng. Kalau sudah esnya hilang dia berhenti lagi. Terus nanti ketemu panas celeng lagi. Panasnya hilang sembuh lagi. Itu tanda karies yang justru masih dangkal. Ya. Tapi kalau kariesnya sudah dalam, ya dalam tuh sudah masuk ke mengiris pulpa, maka dia sudah terus-terusan sakitnya. Jadi biasanya pasien akan menyampaikan bahwa, dok, gigi saya ini kok tiba-tiba sakit. Saya nggak makan, saya nggak minum, tiba-tiba kok sakit, malam hari terutama. Nah, kalau sudah keluhan seperti itu, maka perawatannya akan lebih panjang, karena dia harus mengobati pulpa yang sudah terbuka. Ini nanti PR kita di bisik berikutnya ya. Jadi kita akan membahas lebih lanjut. Nah, kita membahas tentang teori karies. Ini yang harus Bapak Ibu paham ya, karena tujuan acara hari ini adalah kita mencegah karies gigi. Kita harus paham bahwa karies gigi itu terjadi harus ada 4 faktor ini.
Yang pertama adalah faktor host, kemudian yang kedua adalah faktor agent, yang ketiga substrat, dan yang keempat adalah waktu. Nah, seandainya si agent ini tidak ada, maka tidak akan terjadi karies. Kemudian kalau waktunya kita stop, maka karies juga akan berhenti. Ya. Kalau hostnya nggak ada, host itu nanti ada gambarnya, host itu gigi. Kalau giginya nggak ada, dia tidak akan pernah karies karena memang nggak ada giginya, gitu kan, ompong kan, ya. Jadi tolong 4 hal ini diingat-ingat karena ini adalah teori karies yang harus kita pahami, ya. Mungkin yang ini akan lebih mudah. Nah, ini. Jadi karies harus ada 4 faktor ini. Faktor gigi, ya, kemudian faktor substrat, kemudian agent, dan waktu. Ya. Nah, si agent ini adalah namanya Streptococcus mutan. Dia ada di dalam rongga mulut apabila ada lubang sedikit gitu ya. Atau dia pada saat selesai sikat gigi itu akan timbul lapisan plak. Nah, lapisan plak itu juga isinya agent ini ya. Jadi makanya harus hati-hati. Nanti kita akan belajar bagaimana sih cara makan yang baik gitu ya, sehingga tidak membuat disenangin oleh kuman. Ya. Jadi diingat lagi, harus ada gigi, harus ada sisa makanan, harus ada kuman, dan harus ada waktu. Nah, bagaimana nanti kita harus menyetop salah satu atau beberapa faktor, 4 faktor ini, itu adalah tugas kita. Ya. Nah, ini ya, bagaimana cara mencegah karies? Tuh. Nah, ini. Jadi, pertama, ajari anak menyikat gigi dengan baik dan benar. Ya. Dan menurut penelitian, hanya 2,8 penduduk Indonesia berusia 3 tahun ke atas yang mampu menyikat gigi dengan benar. Ini penelitian 2018 gitu ya. Jadi makanya penting sekali, dan saya mengingatkan saya sendiri juga ya, bahwa sikat gigi itu yang paling benar itu adalah dari gusi ke gigi. Mungkin kalau anak kecil ya, kalau kita melihat di Nusa dan Rara, kemudian melihat di Upin Ipin, itu kan sikat giginya bulat-bulat. Kalau anak kecil nggak apa-apa lah, bulat-bulat gitu ya. Karena memang mereka untuk kita haruskan dari gusi ke gigi kan kesulitan. Jadi makanya untuk pembiasaannya tidak apa-apa, tapi saya berpesan untuk batita ke bawah, jadi 3 tahun ke bawah, itu harus dalam pengawasan orang tua. Jadi jangan sampai orang tua itu menyampaikan bahwa dia sudah bisa gosok gigi sendiri, Dok. Jadi saya tidak perlu mendampinginya. Nah, ini yang merupakan kata kunci ya, bahwa orang tua itu bertanggung jawab atas kesehatan gigi anaknya sampai dia bisa sikat gigi sempurna. Makanya kenapa saya sendiri di rumah ya berasa uber-uberan dengan Siti, karena dia 3 tahun dan belum bisa dilepas untuk sikat gigi dengan benar. Kalaupun sudah bisa dilepas dengan sikat gigi sendiri, seminggu sekali harus kita cek sikat gigi sendiri. Jadi jangan sampai kita melepas mereka menjaga kebersihan giginya sendiri tanpa dalam pengawasan kita. Selanjutnya, kenapa kok berhenti? Oh ini. Ini ya cara menggosok gigi dewasa dulu.
For a bright, healthy smile, it's important to brush your teeth at least twice each day, especially after eating. To start, use a toothbrush with soft nylon bristles. Squeeze a dab of fluoride toothpaste onto your brush. Place brush at a 45-degree angle against teeth and gently sweep away from your gum line with short strokes, moving. Jadi di sini disebutkan bahwa at least ya setiap hari 2 kali gosok gigi, kemudian dia menggunakan pasta giginya minimalis sekali, ya. Kemudian dia memiringkan 45 derajat gitu ya. Sebentar, kita lanjutkan. Up and down. Continue with this motion, cleaning teeth in small sections. Rinse your brush after you complete each section. Pressing too hard can damage tooth enamel and gums, so use gentle pressure. And be sure to let the bristles reach into the spaces between teeth. When you brush, clean the outer surfaces of your upper teeth first, then move to the lower ones. Next, clean the inner surfaces of your upper teeth, then brush the lower. When cleaning the back sides of teeth, it helps to hold your brush straight up and down and scrub with the bristles at the tip of the brush. Brush the chewing surfaces of your teeth. Pay extra attention to your gum line, back teeth, and areas around fillings and crowns. Finally, finish with the front teeth. Proper brushing takes at least 2 minutes, so take your time. When you have brushed all of your teeth, gently brush your tongue and the insides of cheeks to remove bacteria and freshen breath. Rinse your mouth with water. Your smile is fresh and clean. Jadi seperti itu, ya. Tadi disampaikan bahwa mulailah dari sebelah atas, kemudian bawah, dan perhatikan gusi, jangan terlalu keras ya, dan usahakan satu bagian sedikit-sedikit semua harus mendapatkan sikatan yang lembut. Jangan lupa lidahnya, karena lidah yang bersih itu membuat bau mulut kita lebih segar. Nah, ini untuk anak-anak ya. Jadi ada beberapa posisi menyikat gigi. Yang pertama adalah dengan memeluk ini ya, memakai sikat gigi yang tangan ya, yang pakai tangan. Kemudian ini yang dari lutut ke lutut gitu ya. Ini terlalu wow kalau menurut saya, kayak produk menakut-nakutkan gitu ya. Kemudian ini juga nih tangannya ditibani sama kaki gitu ya. Nah, kalau saya paling cocok adalah dengan ini. Dipeluk dan melihat bersama di depan kaca terutama. Ini ada tutorial sikat gigi untuk anak batita ya. Ya, ini dia. Jadi yang namanya sikat gigi tidak harus di kamar mandi kalau untuk batita. Ya, dia mana dia mau, ya di situ kita membawakan sikat dan pasta giginya. Ya. Oh, kok miring? Maaf nih kok miring, nggak apa-apa ya. Satu hal lagi, jadikan sikat gigi itu adalah acara yang menyenangkan bagi anak. Jadi ajak dia menyanyi ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai semua, biarkan dia bermain dengan sikat giginya. Jadi setelah semua bagian sudah aman, baru kita berikan dia kesempatan untuk gosok gigi. Dan anak-anak tuh sukanya menggigit sikat ya. Itu sukaannya mereka. Nah, ya.
ini bagian paling sulit untuk anak batita digosok itu adalah justru depan atas dan bawah ya. Rada perlu ekstra ngotot gitu ya untuk membiasakan mereka menggosok gigi gitu ya. Tapi prinsipnya tetap semua adalah dari gusi ke gigi ya. Bisa ya? Saya yakin semua ibu bisa melaksanakan ini. Yang depan atas ini sebelah mana? Selesai. Biar bersih, biar bersih. Biar bersih. Nah, yes. Ya. Terus terakhir kita membiasakan mereka suka berkumur dengan air ya. Jadi setiap makan selesai ya, kita membiasakan dia berkumur dengan air. Jadi air matang biar aman, biar ditelan juga bisa gitu ya. Oh ya, untuk batita perhatikan pasta gigi ya. Jadi kayak Sidki itu belum bisa mengeluarkan pasta gigi. Jadi kasih sedikit saja, kemudian cari yang aman untuk ditelan. Ya meskipun tidak baik juga sih membiarkan dia menelan, tapi karena kita membutuhkan fluoride ya. Jadi memang paparan fluoride untuk gigi itu sangat penting sekali. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi bagaimana kita mengkondisikan agar gigi kita itu menjadi happy teeth gitu ya. Ya, jadi tidak menerima serangan asid yang banyak dari makanan dan minuman yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi di sini breakfast-nya ya jam 8, kemudian snack aman kira-kira jam 10-11. Kemudian berikutnya ada lunch. Kemudian berikutnya drink of water ya, minum yang banyak. Kemudian save snack lagi. Jadi intinya bahwa snack yang bagus itu adalah buah. Ya. Jadi bagaimanapun kita harus bersahabat dengan buah. Apalagi buah yang keras. Karena kita membutuhkan anak-anak itu mengunyah dengan kekuatan sehingga rahangnya bisa tumbuh dan mengurangi gigi berdesakan ya. Sehingga pas giginya bagus gitu ya. Nah, ini menjadi PR ibu ya. Jadi jangan sampai kita terlalu sering memberikan makanan yang lengket-lengket gitu ya. Nah, kalau bisa disimpulkan dari cara mencegah gigi berlubang tadi itu adalah yang pertama adalah gosok gigi yang baik dan benar. Nah, mungkin saya harus memberikan tips and trick ya, karena tidak semua anak itu bisa gosok gigi sebelum tidur. Jadi makanya kenapa di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita itu butuh mutu gigi yang baik. Karena kalau mutu giginya baik, maka dia tidak akan mudah rapuh karena asid ya. Maka minimal anak-anak itu harus gosok gigi sehari 2 kali. Setelah mandi sore, jangan beri lagi permen, Oreo, kemudian coklat, semua makanan yang lengket-lengket. Tapi berikan kalau dia minta pada waktu siang hari. Itu pun dalam batasan yang jangan banyak-banyak. Kemudian kalau dia bisa, maka sebelum tidur usahakan gosok gigi. Itu paling bagus. Kemudian cara gosok giginya sudah. Kemudian pemilihan sikat gigi, kalau anak-anak belikan yang kecil, yang dewasa, yang besar. Dan ini yang penting, Bapak Ibu. Jadi benang gigi. Mulai sekarang, mari kita berlatih untuk memakai benang gigi. Karena
gigi kita itu kalau dilihat dari awal tadi kan ada sisi kanan, kiri, depan, belakang, atas. Yang terjangkau dengan sikat gigi adalah depan, belakang, atas. Sedangkan yang kanan kirinya itu kan dia mepet dengan gigi tetangganya. Maka untuk membersihkan antara gigi itu yang dibutuhkan adalah benang gigi. Nah, cara memakai benang gigi itu kita taruh di antara gigi, kemudian ditarik ke depan, belakang, depan, belakang, sampai masuk ke bawah. Kemudian kita naikkan lagi ke atas dengan digeser depan, belakang lagi. Jangan sampai kita tekan jerut gitu ya, nanti melukai gusi. Oh iya, satu hal lagi, bahwa kita sehari-hari harus bisa melindungi gusi kecil yang ada di antara dua gigi. Nah, sayangnya saya nggak punya gambarnya ya. Jadi mungkin nanti di grup saya ini fotokan ya. Jadi ada bentukan apa namanya ya? Jadi gusi yang menutupi hubungan antara dua gigi. Interdental pupil namanya. Jadi dia harus kita usahakan tidak rusak. Karena kalau dia sudah rusak karena terlalu semangat gosok gigi yang salah, maka apa yang terjadi berikutnya? Kita akan mudah menjadi selilitan. Kemudian akan timbul yang namanya pocket gingiva. Jadi seperti ada ruang antara gigi dan gusi yang kalau kita biarkan itu maka akan dia terus makin ke bawah sehingga merusak jaringan penyangga gigi. Maka usahakan yang namanya gusi antara gigi itu harus selalu tertutup. Ya, nanti saya share di grup saja fotonya karena saya belum sempat menambahkan di slide ini. Kemudian cara mencegah gigi berlubang berikutnya adalah makan makanan yang bergizi, ya. Seimbang, tidak banyak manis dan lengket, dan perbanyak makanan yang berserat. Dan kemudian yang berikutnya adalah cek rutin ke dokter gigi. Jadi kalau jenengan membutuhkan informasi, datang saja ke Poligigi, semua puskesmas di Magetan. Jadi untuk mendapatkan konsultasi ya, karena terus terang di masa pandemi ini dokter gigi itu adalah tempat yang paling resiko tinggi, karena ke dokter gigi itu tidak mungkin pakai masker kan. Jadi kalau ke dokter gigi terus meriksanya pakai masker yo bisa dibayangkan gitu ya. Jadi makanya untuk poligigi kami di Puskesmas Sukomoro itu sampai sekarang masih melayani hanya pencabutan gigi sulung dan juga pencabutan gigi permanen yang sudah goyang. Jadi kalau selain dua faktor tersebut, kita merujuk ke rumah sakit. Ini tentang gigi berlubang. Lanjut kita ke tentang gigi berdesakan. Waktunya sudah 4:30. Nah, kita harus cepetan nih ya. Jadi ini, prinsip dari gigi berdesakan ada di slide ini. Ya, jadi sudah kita tahu tadi bahwa gigi bayi ada 20, gigi dewasa ada 32. Setelah 6 tahun, maka gigi tersebut akan berganti satu, berganti menjadi permanen. Dan ini yang penting, urutan gigi, nah ini ya, yang saya panah ini, urutan gigi tumbuh pada gigi dewasa. Lihat, yang pertama kali tumbuh itu selalu di geraham ini, yang biasanya orang tua mengira itu gigi sulung, ya. Padahal dia gigi permanen, dia pertama kali tumbuh. Kemudian kalau atas, kenapa kok banyak gingsul itu ada di atas gitu ya? Karena gigi taringnya tumbuh urutan ke-6. Jadi beda dengan gigi bawah. Gigi bawah itu gigi molar sini dulu, yang belakang, kemudian urut depan,
taring, kemudian belakangnya urut gitu ya. Tapi kalau atas khusus, habis ini lari ke depan, kemudian seri lagi, loncat ke sini, ke premolar, ke molar kecil, baru kemudian molar kecil 2, baru dia taringnya muncul. Jadi bisa dibayangkan kalau dia kekurangan tempat, maka taring ini akan suka-suka dia tumbuhnya. Ya. Makanya kenapa gigi gingsul itu banyak di rahang atas ya. Ada peserta yang japri saya gitu ya. Loh, Dok, gigi gingsul kan bikin manis. Loh, iya kalau pas posisinya manis. Kalau pas posisinya nggak manis ya bikin wow gitu ya. Dan satu hal lagi, kerugian gigi gingsul itu adalah dia kan bertumpuk ya, 3. Kalau kita tidak pintar membersihkannya, maka sisa makanan itu ada di tengah. Sehingga nanti yang lubang tuh 3 gigi. Gigi ini, gigi insisif 2, kemudian taring, dan premolar 1. 3 gigi ini yang akan bareng-bareng lubangnya. Kan lebih mengerikan lagi ya. Jadi makanya mari kita belajar tentang bagaimana sih mencegah gigi berdesakan gitu ya, agar anak kita nggak perlu pakai orto, nggak perlu pakai bracket ya, nggak pakai kawat juga, sehingga kita bisa menekan kejadian gigi gingsul. Nah ini, jadi faktor penyebab letak gigi tidak beraturan. Nah ini ya. Jadi pertumbuhan gigi yang tidak normal, seperti yang saya ceritakan tadi, kemudian pertumbuhan tulang rahang yang tidak normal juga, ini bisa karena kebiasaan jelek, gitu ya. Bisa juga karena penyakit sistemik, ya. Kalau dia hidungnya buntu, maka dia akan lebih suka bernapas lewat mulut, sehingga lama-kelamaan rahang atasnya itu akan menyempit. Nah, rahang atas menyempit membuat kurang tempat pada gigi-gigi rahang atas. Itu yang membuat akhirnya mereka tumbuh suka-suka mereka. Pokoknya jebul gitu aja. Jadi akhirnya jadi gingsul di mana-mana. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor keturunan. Nah ini ya, memang. Jadi sudah saya sampaikan bahwa kalau memang ada faktor keturunan dari orang tua yang sudah gingsul gitu ya, maka anaknya juga kemungkinan besar akan mempunyai gigi gingsul juga. Nah, ini perlunya faktor pencegahan itu adalah bagaimana kita bisa mengurangi crowded-nya ya, apa namanya crowded itu, berdesakannya seperti itu. Intinya sering-seringlah berkonsultasi ke poligigi, seperti itu aja ya. Kemudian berikutnya adalah kebiasaan jelek, nanti kita akan membahas. Kemudian sistemik ya, yang seperti tadi, panas terus-menerus juga bisa. Kemudian polip hidung ya, sehingga dia nafasnya lewat mulut, yang seperti tadi saya ceritakan. Nah ini ya, jadi pencegahan gigi berdesakan pada anak itu adalah cabut gigi sulung tepat pada waktunya. Dan jangan biarkan anak mempunyai kebiasaan buruk. Nah ini orang tua itu kadang saking ketakutannya, mereka itu, wah dok anak saya ini giginya goyang loh, masih sedikit, udah dicabut aja gitu ya. Terus terang, saya tuh memposisikan diri sebagai anak tersebut ya. Jadi kalau anak itu ketakutan, itu tidak pas juga untuk kita. Jadi yang namanya dokter gigi itu harus menjadi sahabat anak. Karena apa? Karena anak-anak itu harus bertemu dengan dokter gigi. Karena ada 20 biji gigi bayi yang harus dicabut. Maka dari itu, jangan kesusu, apa istilahnya? Jangan cepet-cepetan minta dicabut kalau memang belum waktunya. Ya. Jadi apa sih dok cirinya? Ciri saat pencabutan yang tepat itu adalah gigi sulungnya sudah goyang, ya.
sudah goyang tapi yang benar-benar goyang. Jadi jangan-jangan goyang yang masih derajat 1 ya, derajat 1 itu masih goyang dikit banget gitu ya. Itu kasihan nanti anaknya. Belum lagi kalau terlalu cepat nanti ompongnya juga lama. Kadang ada orang tua yang protes, "Loh, Dok, anak saya kok giginya nggak tumbuh-tumbuh," gitu ya. Ya karena gigi sulungnya udah dicabut, sehingga gigi permanennya itu harus menembus gusi yang sudah tertutup karena lukanya sudah sembuh gitu ya. Maka dari itu cabutlah gigi sulung itu pas pada waktunya. Nah, cirinya yang kedua adalah sudah ada bentukan gigi baru, ya. Seperti itu. Nah, kalau terlalu lambat akhirnya nanti ada gigi double. Gigi double ini kalau sudah seperti itu ya wajib dicabut. Kadang-kadang kita membutuhkan suntik atau injeksi pada anak-anak. Anak-anak itu harus kita harus punya kepercayaan pada dokter giginya. Jadi pengalaman saya, anak-anak itu tidak nangis kok kalau disuntik, asalkan kita sudah menjadi sahabat mereka. Dijelaskan bahwa, Dek, ini kalau pakai dingin-dingin loh, nyambutnya sakit, soalnya nggak goyang gitu kan. Mending disuntik dikit, kayak digigit semut gitu kan. Terus akhirnya ya mau, tapi setelah tebel dia seneng akhirnya, nggak takut gitu ya. Jadi tinggal pintar-pintarnya kita juga sih ya untuk menjadi sahabat anak-anak. Nah, yang kedua adalah jangan biarkan anak mempunyai kebiasaan buruk. Ini ya, jadi kebiasaan buruk itu yang menjadi kelainan itu adalah karena dia sering dilakukan. Kemudian dia juga kuat. Kekuatannya kuat banget sehingga dia bisa mendorong gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti itu. Dan berikutnya adalah berlangsung lama. Kalau cuma sebentar-sebentar aja, sebulan ya nggak mungkin nggak pengaruh. Tapi biasanya kebiasaan buruk itu berlangsungnya bertahun-tahun, ya. 3 tahun, lebih malahan, ya. Nah, ini contohnya menggigit pensil, menggigit kuku, ya. Kalau seperti itu, kemungkinan kelainan giginya adalah gigi merongkosnya itu 1 atau 2 gigi. Atau giginya meluntir karena digigit-gigit kukunya, seperti itu. Kemudian menghisap jari. Ya, menghisap jari itu berbahaya karena dia mengubah langit-langit rahang atas menjadi cekung ya, cekung dalam ke atas gitu ya. Sehingga lengkung giginya menyempit. Nah, ini yang membuat akhirnya kekurangan tempat. Nah, kemudian menghisap bibir, di bibir bawah dimasukkan ke gigit nih. Nah, gitu. Akhirnya gigi atasnya maju, kemudian gigi bawahnya mundur. Nah, itu ya. Jadi ini tugas orang tua, tugas lingkungannya juga untuk mengalihkan perhatian dia kepada yang lainnya. Sehingga dia tidak kembali dengan kebiasaan buruknya. Sulit memang, tapi harus kita usahakan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu untuk tanya jawab, ya. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, 21 menit saya kembalikan kepada MC. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eli atas materinya. Monggo adik-adik, Bapak peserta bisa bertanya. Saya batasi sementara untuk 3 pertanyaan. Bisa dibuka audio visualnya, nggih, atau bisa lewat chat. Nah. Sambil nunggu peserta tanya, Dokter, saya mau tanya, jika kan gini, tadi itu dokter menyebutkan bahwasanya pola
sikat gigi ada yang bulat-bulat, ada yang ini ya. Untuk anak kecil itu kayak di Upin Ipin itu ya, itu kan bulat-bulat gitu ya. Apakah metode-metode yang beda itu pengaruh enggak dengan bentuk gigi selanjutnya? Bentuk gigi selanjutnya, bentuk gigi itu tidak bisa diubah. Bentuknya nggak bisa ya. Maksudnya nggak pengaruh apakah giginya nanti jadi apa ya? Jadi menceng apa gimana, nggak pengaruh ya? Nggak pengaruh ya itu ya. Kayak tadi kan ada kebiasaan mungkin menggigit jari ya, menggigit jari itu kan juga mempengaruhi pola bentuk gigi ya. Terus kalau supaya dari metode sikat gigi enggak ada masalah ya, Dokter? Jadi gini, kalau sikat gigi itu hubungannya adalah dengan gusi. Ya. Jadi untuk anak-anak ya, untuk anak-anak itu semua metode itu dibolehkan. Karena memang mereka pada waktu ya, pada anak-anak itu mereka sedang belajar. Jadi untuk membuat kebiasaan baik tadi. Jadi suka-suka lah. Jadi paling tidak semua area digosoki bagus. Dia punya kemauan untuk sikat gigi itu sudah diancumi jempol. Ya. Kemudian tugas utama ibu itu adalah justru mengarahkan yang benar. Jadi seperti tadi kita itu harus menyikati gigi anak-anak kita gitu. Untuk saat mandi biarkan mereka berkreasi. Jadi senengnya dia karena mungkin tekanan mereka juga nggak terlalu ekstrim ya. Sehingga cara gosok gigi yang salah itu yang paling sering terjadi itu adalah gusinya berdarah karena terlalu semangat gitu ya. Kemudian yang kedua yang ekstrim itu adalah kalau dewasa yang melakukan itu terjadi karies kelas 5. Jadi leher gigi itu tidak akan kuat menerima tekanan yang ekstrim. Nah, tapi pada anak-anak dengan kekuatan mereka yang tidak terlalu kuat, saya pikir mari kita jaga psikologi mereka ya. Jadi biarkan dulu, tapi kita yang wajib membenarkan. Jadi setelah mereka kita yang menggosok gigi habis itu. Kayak gitu sih. Ya, ini dokter ada pertanyaan masuk dari Madawa. Tanya dokter, apakah cabut gigi atas itu bisa mempengaruhi pada penglihatan atau mata? Yang pertama, yang kedua, pengamputan satu lagi, apakah ASI bisa mempengaruhi gigi keropos? Ya. Sementara itu dulu dokter, monggo. Jadi tentang rahang atas ya, persarafan rahang atas itu memang jadi satu dengan mata, ya. Cuma percabangannya itu ada di belakang gigi kita, jadi jauh gitu. Jadi insya Allah kalau kita nyuntiknya di depan, kan kita menyuntik kalau mau cabut kan di samping giginya kan, nggak mungkin kita nyuntiknya sampai ke percabangan dengan gigi di belakang sana. Maka insya Allah aman ya. Jarang sekali sih terjadi, memang langka terjadi kelainan mata karena suntikan gitu ya. Cuma insya Allah kalau kita terapinya di depan aman ya. Jadi saya di gigi kita ini kita tidak melangkah ke belakang gigi insya Allah aman. Kemudian ASI ya. Jadi makanan anak itu yang paling bagus di bawah 2 tahun itu adalah ASI. 6 bulan pertama tidak boleh ada MPASI, makanan pendamping ASI. Tapi setelah 6 bulan kita harus memberikan MPASI. Sekarang pertanyaannya, apakah ASI membuat gigi lubang, karies? Ya. Kenapa kita harus membersihkan tiap kita memberikan susu kepada anak-anak?
Ya, karena untuk menghilangkan substrat tadi. Baik itu ya, baik itu kita ingat tadi 4 faktor tadi. Kita makanan itu masuk pada substrat. Jadi kurangilah, kalau bisa malah hilangkanlah substrat itu ada pada permukaan gigi kita. Jadi kalau saya ngajarin adik ipar saya ya, dia akhirnya anaknya itu habis minum DOT dikasih air putih. Jadi kalau memang pingin ya habis ASI dikasih air putih. Jadi tetap aja semua yang lengket di gigi tidak baik. Ya. Jadi memang harus dibersihkan. Nggak usah gosok gigi lah, dilap dengan handuk halus itu sudah cukup. Ya, masuk lidahnya. Salam. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter. Dari Dewi Chandrawati, izin bertanya, bagaimana merawat gigi anak usia 15 bulan? Terima kasih. 15 bulan itu giginya sudah lumayan ya. Sudah waktunya, Ibu mungkin kenal nggak gigi ini apa namanya? Ada tuh di depan sana. Ada training toothbrush. Jadi 3 tahapan latihan gosok gigi. Saya boleh terpaksa menyebut merek. Mereknya off the record ya, Pigeon ya. Pigeon itu punya 3 jenis sikat gigi. Yang pertama itu bentuknya nggak kayak sikat gigi, kayak karet. Digunakan usia 2 bulan. Jadi saat gigi depannya itu sudah tumbuh, kita sudah mulai harus melatih mereka dengan sikat gigi. Karena kenapa? Bayi itu kalau kita tidak pernah memasukkan sesuatu di mulutnya, nanti dia sulit akan menerima sikat gigi yang akan masuk ke mulutnya. Jadi makanya butuh 3-step toothbrush itu ya. Yang pertama itu adalah kayak karet gitu, kemudian berikutnya karet tapi bentuknya sudah kayak bulu sikat, kemudian yang ketiga adalah sudah seperti sikat. Nah itu yang harus diberikan kepada anak kita. Ya kalau usia berapa tadi 15 bulan berarti memang sudah harus ke step yang kedua, yang karet tapi bentuknya kayak bulu sikat, lancip-lancip gitu. Itu aman insya Allah. Ya, biarkan anak-anak itu menggigit sikatnya itu. Jadi pasta gigi sikatnya itu ada kayak bunderannya gitu loh ya. Jadi masuk gini, nah akhirnya kan anak gini dia nggak mungkin kelelekan karena ada lempengan di tengahnya. Dicari aja di toko baby insya Allah ada. Ya. Barangkali Dokter Eli menyediakan. Enggak. Ada lagi dokter pertanyaan dari Mbak Vera Rizkawati. Anak saya usia 18 bulan, giginya sudah gingsul sejak usia 12 bulan. Itu nanti bagaimana tindakannya? Dicabut usia berapa? Keturunan ya dok ya? Vera ini. Wah, ini MC kita menjudge. Ya, jadi tadi ada kelupaan ya. Jadi pada saat gigi sulung atau gigi bayi, itu kalau rahangnya tumbuh normal, itu nanti bagian depan itu akan benggang. Terus bagian canines, taringnya, itu juga akan ada ruangan kosong sedikit. Kira-kira yo 1-2 mili lah. Itu adalah persiapan rahang mempersiapkan gigi permanen. Itu posisi anak yang normal ya. Jadi bisa dibayangkan sekarang kalau sudah usia 18 bulan kok sudah krodit ya, kok sudah tumpang tindih, itu kan berarti ada sesuatu. Ya, itu tadi memang ada faktor keturunan. Cuma jangan kita putus asa dengan kata-kata faktor keturunan.
Jadi tetap rangsang rahang anak itu agar dia tetap tumbuh. Caranya gimana? Ya, kasih makanan yang keras. Misal apa ya? Apel diiris, atau kalau anak segitu kan belum bisa ngunyah, belum bisa yang gigit ya. Jadi iris yang panjang-panjang, stick gitu, kemudian kasihkan biar dia gigit. Intinya stimulasi rahang biar tumbuh. Karena bisa dipastikan kalau gigi sulungnya sudah tidak ada monkey gap namanya ya. Jadi tidak ada ruangan yang 1-2 mili tadi, bisa dipastikan dia akan kekurangan tempat. Kan bisa dilogika ya. Gigi permanen berapa mili, gigi sulung berapa mili. Pasti ada perbedaan jarak yang lebih besar untuk gigi permanennya. Jadi makanya secara sunatullah rahang tuh sama Allah sudah diberikan bertumbuh. Sehingga senanglah apabila anak kita tuh punya gigi benggang untuk gigi sulungnya loh ya. Karena itu mempersiapkan gigi permanen yang lebarnya lebih besar dibandingkan gigi sulung ya. Jadi yang bisa dilakukan adalah merangsang rahang agar tumbuh. Beri makanan yang keras, yang enak itu ya, yang bisa mereka kunyah sehingga rahangnya olahraga dan tumbuh. Gitu ya Mbak Vera. Iya Bu Eli, terima kasih. Untuk chat belum ada pertanyaan, dokter. Ini saya mau tanya nih. Apakah ini mainan yang digigit-gigit itu, dokter, kayak karet itu, apakah memang fungsinya untuk menumbuhkan gigi atau gimana? Untuk merangsang atau Ya, higienis enggak ya itu? jadi dia diberikan kepada anak kita paling cepat usia 6 bulan. Jadi dia pada saat gigi anak kita itu tumbuh, ada rasa gatal ya. Sehingga anak-anak itu kadang menggigit jempolnya, memasukkan jarinya ke mulut. Nah, salah satu bagaimana agar kebiasaan buruk itu tidak tercipta, maka kita ganti dengan gigit-gigitan tersebut. Cuma saya berpesan ya, kalau memberikan gigit-gigitan, pastikan dia bersih. Jangan sampai kotor, terus dimut sama anaknya, wah, ntar jadi cacingan malah berbahaya. Jadi makanya kalau bisa digodok ya, digodok untuk sterilisasi bersama botolnya, atau dimasukkan ke mesin sterilisator ya. Untuk bayi kan ada tuh, jadi tinggal dimasukkan di situ sehingga nanti bisa steril bersama dengan botol dan bisa diberikan kepada anak kita. Intinya stimulasi gigi itu. Jadi agar giginya cepat tumbuh ya. Oke, dokter, tambahan lagi nih. Yang tentang gigi gingsul tadi. Ini perlu dicabut enggak ya, dokter? Oh. Kalau kalau tadi? sulung loh. Sulung ya nggak boleh dicabut toh. Oh, gitu. Kenapa kok nggak boleh kira-kira? Nah, karena pencabutan gigi itu memperkecil lengkung ya, memperkecil lengkung rahang. Jadi malah menimbulkan masalah. Jadi makanya kenapa kita harus merangsang agar rahang itu tumbuh. Jadi jangan malah dicabut. Cabut malah buyar kabeh nanti. Malah kecuali kalau sudah gigi pergantian, nggih. Jadi kalau sudah gigi pergantian, ada yang namanya pencabutan preventif. Tapi belakangan saya ikut seminar, pencabutan preventif pun itu kurang direkomendasikan. Karena itu tadi bisa memperkecil lengkung. Jadi ya tetap prinsip pada urut-urutan gigi tumbuh tadi. Ya, jadi harus diingat-ingat bahwa gigi taring atas tumbuhnya paling akhir, sehingga
orang tua punya kewajiban untuk menengok-nengok gigi anak-anak usia 9-10 tahunan. Jangan sampai gigi taringnya itu kurang tempat. Ya. Sini Lili. Yo, nek mau gampang ya kunjungi saja poli gigi Ya, tanah yang ngono. biar dilihatkan. Wis. Sudah? Semuanya, nggih? Sudah. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dokter. Sudah sih, udah jam 5. Kurang 4. Oke. 4 menit. Saya buka satu pertanyaan atau langsung ditutup saja? Ampun, sudah paham semua. Sudah paham semuanya. Luar biasa. Materinya luar biasa. Ternyata tentang gigi itu saya kira hal yang sepele. Ternyata sangat penting banget ya. Apalagi gigi ini nanti itu pada saat anak kita dewasa mungkin sangat penting sekali. Iya. Pada saat anak-anak kita mungkin ingin daftar ke suatu TNI atau Polri, memang gigi itu sangat penting dan diutamakan, harus rapi memang. Ya, dokter. Makanya itu kenapa ya memang harus dari pembiasaan dari kecil sampai kecil itu memang pembawaan untuk remaja dan selanjutnya. Tentu saja anak saya yang pertama sama yang kedua itu memang beda. Beda memang. Kalau pembiasaannya anak pertama kurang, insya Allah kedua ini beda lagi. Insya Allah lebih baik. Gitu ya. Oke. Perlu saya simpulkan, dokter? Tadi untuk dari kesimpulan tadi, bahwasanya kekuatan gigi itu seperti rotasi kehidupan, ya. Pertamanya mungkin dikuatkan dari ibu hamilnya, memperhatikan asupan gizinya, terutama kalsium, balita dan bayi dan balita, ya. Memperhatikan asupan gizi dan kalsiumnya, tanam kebiasaan baik, remaja pun kebiasaan baik dalam menjaga kebersihan gigi, pemulihan makanan, dewasa teruskan kebiasaan baik dan tetap memperhatikan asupan. Dari kesimpulan pertanyaan tadi, bahwasanya cabut gigi itu tidak mempengaruhi penglihatan, gitu, dokter. Terus ASI itu juga mempengaruhi keropos gigi jika setelah, bukan ASI saja, setelah makan harapannya bisa dilakukan pembersihan sehingga tidak ada sisa makanan-makanan yang menempel sehingga mempengaruhi keroposnya gigi. Mungkin itu saja dari kesimpulan saya. Ada tambahan? Tidak ada ya, dokter? Oke. Sampun cukup. Ya, cukup ya. Boleh saya tutup? Oke, monggo. Terima kasih dokter atas materinya. Semoga materi-materi yang diberikan dari Dr. Eli Irma bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan suatu pelajaran untuk pembiasaan anak kita, terutama pada saat pembersihan gigi, cara-cara membersihkan gigi.
Sebelum acara kita tutup, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati mbak-mbak, bapak-bapak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dadah. Sampai jumpa di bisik 4 ya. Insya Allah. Live dulu nih, saya live. Monggo.